Kalau Pak? fisiknya di luar hampir selesai. Yang di luar habis selesai gitu, Ya, Pak? tapi kalau yang rumput kan rekomendasi FIFA nggak tahu apakah disulam atau memang proses ganti baru. Yang minta FIFA rubah Brojonegoro juga minta diperbarui, di JIS juga. Sebenarnya kan kalau di luar negeri itu biasa kan, ganti rumput itu setiap periode pertandingan kan biasa. Proses penyempurnaan Jakarta International Stadium terus berlangsung hingga menjelang Piala Dunia U17. Proses penyempurnaan JIS, seperti akses kawasan, akses pemain dan fasilitas lainnya yang dibutuhkan, semuanya sudah berproses. Targetnya Oktober semua harus selesai. Terkait dengan rumput, Iwan menyampaikan bahwa pihaknya sudah berkomunikasi dengan pemerintah untuk dilakukan pengecekan. Kemudian, FIFA berencana datang kembali dalam waktu dekat untuk melihat kondisi rumput stadion. FIFA sendiri belum memutuskan apakah rumput yang ada perlu diganti atau cukup dilakukan perawatan. Sudah dilakukan komunikasi dan sudah dicek. Minggu-minggu ini mereka akan datang lagi untuk melihat perkembangannya dan perawatannya. Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI Erick Thohir mengatakan, FIFA telah menyepakati Piala Dunia U17 tahun 2023 di Indonesia diselenggarakan di 4 stadion. Penyelenggaraan turnamen dunia yang berlangsung pada 10 November sampai 2 Desember itu digelar di Jakarta International Stadium, Stadion Sijalak Harupa, Stadion Manahan, dan Gelora Bung Tomo. BUMD DKI Jakarta, PT Jakarta Propertindo, selaku pengelola Jakarta International Stadium, melakukan studi banding di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Kabupaten Gianyar, Bali, untuk menambah kesiapan menjelang Piala Dunia U17. Kunjungan Jakpro untuk melakukan studi banding melihat fasilitas dan infrastruktur yang dimiliki Stadion Dipta. Rombongan dari Jakarta dipimpin perwakilan Jakpro yang meninjau fasilitas dan infrastruktur stadion yang menjadi markas tim Bali United itu. Selama berada di stadion dengan kapasitas 18.000 tempat duduk tunggal itu, mereka berkeliling di kawasan tribun, ruang ganti pemain, rumput lapangan, dan infrastruktur lainnya. Untuk diketahui, kualitas rumput di Stadion Dipta mendapatkan penilaian 95% dari Lembaga Penelitian Federasi Sepak Bola Dunia Labusport pada akhir 2022. Stadion Kapten Iwayan Dipta adalah salah satu stadion terpilih yang sudah dinilai oleh FIFA pada ajang Piala Dunia U20 2023. Namun, Piala Dunia U20 batal terselenggara di Indonesia sehingga otomatis Stadion Dipta juga batal menjadi salah satu tuan rumah. Kapasitasnya 82.000. Wow. Kapasitasnya. Lalu posisi stadionnya itu memang berbeda dengan yang umumnya kita lihat. Umumnya kan landai. Kalau ini relatif vertikal. Jadi orang yang begini. Iya, orang yang nonton itu satu sama lain seperti tidak ada halangan, Pak. Karena kepala orang di depannya kira-kira tidak menghalangi dia gitu. Stadion ini standar FIFA. Dan itu artinya arsiteknya pun harus license. Kemudian rancangannya pun rancangan yang sesuai dengan seluruh persyaratan yang dimiliki oleh FIFA. Jadi tidak bisa kita tuh standar FIFA-nya tuh di ujung, nggak bisa. Dari awal itu yang mengerjakannya, arsiteknya, gambarnya itu semuanya harus orang-orang yang berlisensi. Kami malah cukup yakin, Pak Dahlan, bahwa ini akan menjadi stadion yang pada saat diresmikan adalah yang terbaik di dunia. Wow. Terbaiknya di mana? Terbaik dalam artian begini, state of the art. Satu, ini adalah platinum green building. Jadi green building level platinum. Ada silver, ada gold, ada platinum. Ini platinum yang paling advance. Dan itu artinya zero runoff, solar panel, efisien energi. Semua itu dipenuhi untuk bisa masuk grade platinum. Umumnya ketika kita dengar green building itu sesungguhnya adalah silver atau gold. Karena kalau platinum itu harus ada investment amat serius. Nah, karena kita dari awal bilang jangan membuat stadion ini hebat di tahun 2021, tapi dia hebat di tahun 41 supaya pada saat itu pun orang melihat masih relevan. Jangan sampai hari ini hebat, 20 tahun lagi outdated, Pak. Nah, untuk itu kita ancang-ancang untuk apa yang nanti selama 20 tahun ke depan itu yang nanti menjadi tren dunia, dan itu green building. Masyarakat Indonesia patut berbangga karena beberapa waktu lagi Indonesia akan menggelar ajang bergengsi Piala Dunia U17. Jakarta International Stadium atau JIS akhirnya dipilih FIFA menjadi salah satu venue atau arena utama.
JIS bahkan dikabarkan akan didaulat menjadi stadion opening ceremony dan tempat yang mempertandingkan laga timnas Indonesia selama fase grup. Stadion terbesar di Indonesia ini sebelumnya sempat menjadi isu nasional karena dinilai masih memiliki sejumlah kekurangan. Namun FIFA menyadari bahwa kekurangan JIS bisa diperbaiki dan Indonesia memiliki cukup waktu untuk memperbaikinya. Tentunya FIFA juga menyayangkan apabila JIS tidak digunakan di ajang ini. Pasalnya, stadion yang dibuat di era Anies Baswedan ini memiliki sejumlah fitur canggih yang tidak dimiliki stadion lain di Indonesia. Penggunaan JIS sebagai venue Piala Dunia U17 tentunya akan membuka mata dunia bahwa Indonesia memiliki stadion semegah Jakarta International Stadium. Pertama, terkait sistem atap buka tutup, Piala Dunia U17 di Indonesia akan digelar pada akhir tahun yang biasanya di wilayah Indonesia akan memasuki fase musim penghujan. Sementara hujan dapat mengganggu berjalannya pertandingan sepak bola. Namun, apabila upacara pembukaan digelar di JIS, maka pemain dan penonton tidak perlu khawatir karena hujan. Pasalnya, JIS memiliki sistem teknologi atap buka tutup yang dapat menyesuaikan kondisi cuaca. Teknologi atap JIS ini adalah satu-satunya di Indonesia. Rangka atap JIS pun memiliki berat 3.900 ton dengan panjang 270 meter dan berada di ketinggian 70 meter. Hanya membutuhkan waktu kurang lebih 30 menit untuk membuka dan menutup atap JIS. Dengan teknologi atap ini, maka para pemain dan pengunjung dapat dengan nyaman menikmati pertandingan walaupun dalam kondisi cuaca buruk. Konsepnya dengan retractable roof, atap yang bisa dibuka tutup. Jadi nanti stadionnya itu atapnya bisa ditutup, bisa dibuka. Ditutup beneran? Ditutup bener, 100% tertutup. Jadi seperti atap begini, Pak. Jadi ada nanti rolling, bergerak gitu, buka tutup. Ketika dia dibuka, sinar matahari masuk. Ketika dia ditutup, hujan, sinar matahari nggak masuk. Ya. Tapi tidak perlu pakai AC, karena lubang-lubang di kanan kirinya itu membuat udara bisa mengalir. Sudah didesain Sudah sendiri. desain begitu. Dan posisinya itu di Sunter, yang hanya berapa ratus meter dari tepi pantai. Sunter Jadi- itu dekat Tanjung Priok. Tanjung Priok itu akan posisi angin yang luar biasa. Itu artinya apa? Bisa pertandingan sepak bola jam berapa saja. Bisa dipakai acara jam berapa saja. Kita ini kalau punya stadion, Pak, itu jam 12 siang nggak bisa dipakai. Idle. Mana sih nggak Ya. kira-kira? Mana sih loh? Ini kita tempat yang tropis, nggak mungkin kita bikin desain seperti subtropis. Nah, mayoritas stadion yang kita desain itu mengadopsi desain dari subtropis, di copy paste, tidak membayangkan di sini situasinya seperti apa. Akhirnya ya stadion pakainya kalau pagi atau sore atau malam. Jadi ini kalau nanti ada pembukaan apapun kan biasanya kita kerjakannya malam karena biar nggak panas. Ini bisa siang juga bisa. Kedua, kapasitas super besar JIS akan menjadikan stadion ini sebagai yang terbesar selama ajang Piala Dunia U17 digelar. Stadion ini stadion terbesar yang pernah digunakan untuk Piala Dunia U17. Selama ini, stadion terbesar yang pernah digunakan untuk Piala Dunia U17 adalah Workers Stadium di Cina pada edisi 1985 dengan kapasitas total 80.000 penonton. Sedangkan Stadion JIS memiliki kapasitas total 82.000 penonton. Kursi-kursinya membentang dalam 3 tingkat tribun, mulai dari tier 1 hingga tier 3 dengan rincian tribun bawah 22.000 kursi, tribun tengah 20.000 kursi, dan atas 40.000 kursi. Dengan kapasitas super besar ini, tentunya menjadi kesempatan emas untuk mendatangkan penonton dalam jumlah besar. Terlebih lagi, jika akan menggelar laga pembuka dan semua timnas Indonesia di babak fase grup. Ketiga, berlokasi di ibu kota negara. Lokasi adalah sesuatu yang penting bagi sebuah perhelatan sepak bola. Stadion bisa menjadi sepi atau ramai tergantung pada lokasinya. JIS dibangun di wilayah ibu kota negara dengan penduduk mencapai 10 juta orang. Dengan penduduk sebesar itu, akses transportasi publik yang mumpuni dapat diprediksi pengunjung yang hadir di Piala Dunia U17 di Jakarta akan membludak.